Bagaimana Bapak Willy memimpin dengan gaya kepemimpinan digital, mengimprove skillnya di digitalisasi, dan bagaimana cara memotivasi karyawan terkait dengan digitalisasi? Kalau masalah digitalisasi ini tergantung dari manajemen juga. Manajemen ini memfasilitasi dan mewadahi atau tidak. Kalau dari kita akan improve skill terus. Tapi kalau manajemen juga mensupport dan mewadahi improvement kita ya, kita akan develop perusahaan, bukan hanya tim saja yang di develop, tapi perusahaan pun juga mendapat impact-nya gitu. Contohnya dulu yang belum menggunakan WMS itu Warehouse Management System, sekarang sudah menggunakan WMS. Oke, jadi ada improve digitalisasi ya. Sekarang berkaitan dengan spiritual. Menurut Bapak Willy, tentu terlepas dari agama apapun, apakah spiritualitas penting dalam gaya kepemimpinan? Dan bagaimana cara meningkatkan spiritualitas Anda dan karyawan Anda kalau penting? Sangat penting sekali ya, terutama kejujuran. Ya, zaman sekarang ini banyak sekali orang yang sudah lupakan Tuhan ya, gak jujur. Karena religius itu dasar juga kita dalam bekerja. Cara kita mengingatkan ya, yang pertama kita saling toleransi dulu. Ya mungkin beda agama, kita tetap saling menghargai satu sama lain. Lalu kita saling mengingatkan apabila misalnya yang beragama Muslim, ya kita harus mengingatkan, Mas gak Jumatan gitu. Karena seringkali fraud ini banyak sekali kejadian di perusahaan-perusahaan. Oke, itu berhubungan juga dengan etika. Menurut Bapak Willy, seberapa penting kan etika bagi gaya kepemimpinan? Ada prinsip boss versus leader. Menurut Bapak bagaimana? Apakah etika itu penting dalam gaya kepemimpinan? Sangat penting sekali ya. Jadi kalau menurut saya kita harus sebagai leader, kita harus open discuss, tidak bisa berkomunikasi satu arah. Jadi kita komunikasinya tetap dua arah. Meskipun manajemen meminta A, kita ada kendala ya kita harus sampaikan. Kendalanya kalau menggunakan ini seperti ini. Oke, sekarang berkaitan dengan budaya organisasi, bagaimana cara Anda sebagai seorang pemimpin menumbuhkan budaya digitalisasi di lingkungan internal perusahaan? Budaya digitalisasi ya? Iya, budaya yang up to date, yang memberdayakan teknologi. Kalau iklan ini bukan di ranah saya, tapi setahu saya Tempo iklannya ya menggunakan brand ambassador ternama ya. Jadi tempat saya kebetulan Nagita Slavina dan itu jadi brand ambassadornya perusahaan saya. Baru tahu saya. Oke, menggunakan brand ini ya, otomatis juga digitalisasi tercapai. Sekarang berkaitan dengan legal culture. Ada istilah bahwa suatu organisasi atau perusahaan tidak dapat berdiri sendiri. Ada aturan atau hukum yang mengikat dan masyarakat yang mengikat. Menurut Bapak, seberapa pentingkah budaya organisasi harus berkaitan erat dengan legal culture dan masyarakat? Contohnya seperti apa ya? Kayak budaya misalnya BPJS, aturan bahwa BPJS diwajibkan perusahaan. Kalau itu kita juga masalah pajak, masalah BPJS kita harus taat sama sesuai aturan negara ya. Kita nggak bisa bermain-main di sana. Kalau misalnya kita bermain-main di sana, ketahuan repot juga nanti.
ya pasti kita akan patuh akan aturan negara. Oke, jadi penting ya legal culture berkaitan dengan budaya organisasi. Oke, sekarang berkaitan dengan kegiatan inovasi. Bagaimana Anda sebagai seorang pemimpin memberdayakan menumbuhkan kegiatan inovasi, apalagi ini perusahaan berbasis kesehatan. Bagaimana cara memberdayakan karyawan untuk selalu melakukan kegiatan inovasi sebagai seorang pemimpin? Inovasi ini contohnya improvement yang dilakukan produk atau gitu ya. iklan atau apapun itu, improvement inovasi perusahaan. Ya kita pasti akan menambah produk kita ya. Dulu ada varian apa, improvement ada ya variannya, misalnya rasanya kita ada rasa yang lain supaya market ini lebih jangkauannya lebih luas. Misal ada yang nggak suka vanilla, kita buat yang rasa coklat seperti itu. Oke. Basic umumnya sih seperti itu. Rasa ya, varian rasa ya. Varian. Terus ya kita juga ada yang mungkin kan produk saya kan produknya Fedora. Nah, kita kelasnya menengah ke bawah. Gimana kita memperluas market untuk yang menengah ke atas ya, kita juga ada versi premiumnya yaitu LDW seperti itu. Oke, sekarang berkaitan dengan tahap siklus perusahaan, di mana perusahaan pertama kali introduction terlebih dahulu, langsung tumbuh, growth, lalu ada titik jenuh atau major, dan terakhir decline kalau tidak ada kegiatan inovasi. Apakah di manakah letak perusahaan Bapak sekarang, di tahap introduction, growth, atau major, atau decline? Lalu bagaimana cara Bapak sebagai seorang pemimpin mempertahankan perusahaan Bapak agar terus eksis di era sekarang? Kalau sekarang ada di titik growth ya, perusahaan saya. Bagaimana cara mempertahankan ya, kita harus menjaga mutu dan quality number one. Jangan sampai nama kita jelek karena quality kita yang buruk gitu. Ya kita harus perketat kualitasnya. Oke. Sekarang berkaitan dengan kepuasan kerja. Seberapa pentingkah pelatihan atau pengembangan digitalisasi di lingkungan yang berkaitan untuk memberikan kepuasan kerja? Seberapa pentingkah itu semua? Contohnya seperti apa ya ini? Misalnya dengan pelatihan, saya menambah skill, karyawannya merasa puas nih, jadi perusahaan memperhatikan dari pengembangan skill saya, seperti itu. Ya, jadi di sini ada kayak training eksternal ya, yang dibayari oleh perusahaan, yaitu untuk mendevelop karyawan-karyawan, dan karyawan-karyawan itu yang dipilih bukan karyawan sembarangan yang memang berkompeten, yang menurut perusahaan layak untuk ditrainingkan, seperti itu sih. Yaitu bisa mendevelop pribadi sih. Oke. Lalu bagaimana pengawasan kinerja itu dapat meningkatkan promosi bagi karyawan yang potensial dan mengurangi punishment bagi karyawan yang kurang potensial? Sorry, pertanyaan diulang. Bagaimana pengawasan kinerja yang dilakukan oleh pemimpin ini dapat meningkatkan promosi bagi karyawan yang potensial dan mengurangi punishment bagi yang kurang potensial sehingga menimbulkan kepuasan kerja? Bagaimana pengawasan kinerja yang dilakukan oleh perusahaan Bapak? Oh ya, pasti kita kan ada namanya SP1 ya, surat peringatan 1, 2, 3. Kalau memang melakukan kesalahan yang fatal ya pasti yang pertama kita tegur dulu, tapi kalau misalnya diulang dan sudah jadi kebiasaan buruk ya kita lakukan SP.
SP bisa hilang dengan catatan 6 bulan tidak melakukan kesalahan, SP itu akan hilang. Oke, ada Tapi SP. kalau selama 6 bulan melakukan kesalahan lagi, ya SP-nya naik sampai SP3 dikeluarkan. Oke. Jadi ada SP ya. Oke. Oke. Last question. Menurut Bapak Willy itu dari Profit People dan Planet, seberapa besar porsinya untuk kemajuan perusahaan untuk mencapai kinerja keberlanjutan? Tadi kan ada Profit People dan Planet. Itu seberapa besar peran dari masing-masing, yang paling besar sampai paling kecil? Apa aja tadi? Profit, langsung people, sesama yang membutuhkan, dan planet atau lingkungan. Ini disuruh ngutip gitu ya. Terserah. Jadi yang mana yang terbesar urutannya untuk kinerja keberlanjutan perusahaan? Yang pasti ya profit nomor 1, yang kedua people, yang ketiga planet. Oke, jadi profit yang nomor 1 ya, karena kalau tidak ada profit ya kinerjanya tidak ada dan nggak mungkin ada STM ya. Oke. Thank you so much Bapak Willy atas waktu yang diberikan di tengah-tengah istirahat. Ya semoga Pak Willy sehat selalu, Tuhan memberkati selalu. Nanti ada sedikit voucher 25.000 ya. Nanti tolong minta rekeningnya Pak Willy ya sebagai sedikit tanda terima kasih saya untuk penelitian saya S3. Semoga Bapak Willy selalu sukses selalu ya. Tuhan memberkati selalu ya Pak Willy ya. Boleh ya? Oke. Langsung saya boleh minta name tag boleh Pak? Sebagai bukti saya sudah wawancarai dan Bapak bekerja di perusahaan Bapak. Cuma untuk ujian aja, ujian hasil aja, tidak untuk publikasi kok. Boleh ya? Video call, capture nyalain aja ya. Oke, boleh. Oke ya, cukup ya. Terus sebentar. Ya udah. Ya, boleh. Ya. Makasih banyak. Sekali lagi boleh. Sama-sama. Pak Willy boleh sekali lagi name tag ya. Yap. Oke, sudah. Makasih banyak. Nanti minta nomor rekeningnya ya. Pak Willy, sehat selalu. Oke, thank you. God bless you. Sukses. Ya, amin. Thank you so much dukungannya. Tuhan berkati selalu. Ya.